Halo pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai isu bahwa katanya bulan Juni 2025 ini bagi kalian yang masih galbay, ini adalah bulan yang paling berbahaya bagi kalian. Kenapa? Karena mulai dari Mei kemarin sampai bulan Juni ini, bahkan sampai bulan Juli nanti, ini akan semakin banyak orang yang kena PHK. Dan karena semakin banyak orang yang kena PHK, tentu orang-orang ini atau mereka-mereka ini, nasabah-nasabah ini tidak punya biaya untuk membayar hutang. Tentu nanti akan semakin melonjak kasus kredit macet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah persiapan untuk masuknya anak sekolah di bulan 7 nanti. Dan bagi para mahasiswa, ini adalah waktunya bagi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum mereka memasuki perkuliahan. Jadi di bulan Juni ini memang suatu bulan yang sangat berbahaya sekali. Oleh karena para debt collector ini takut tidak dapat target, maka mereka pasti akan semakin masif, mereka akan semakin gencar, bahkan mereka akan semakin barbar dalam melakukan penagihan kepada Anda. Anda mungkin akan mendapatkan SMS teroran atau WA teroran atau bahkan telepon teroran yang berlipat-lipat kali daripada sebelumnya. Bahkan nasabah-nasabah yang lama juga, yang sudah lama, yang sudah berbulan-bulan, yang mungkin sudah jarang menerima teror penagihan, ini mereka akan teror lagi kembali. Karena kenapa? Karena mereka takut tidak dapat target. Alasannya adalah seperti yang saya bilang tadi, karena belakangan ini semakin banyak yang terjadi PHK. Yang kedua adalah masalah sekolah. Jadi tentu di bulan Juni ini akan semakin masif. Tapi apapun ceritanya, bagi para nasabah-nasabah yang sedang galbay sekarang, saya katakan jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, jangan pernah kendor semangatmu untuk tetap galbay. Karena apapun ceritanya, semua teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol itu hanyalah teroran. Sebenarnya sebagai konten kreator, saya sudah bosan dari dulu sampai sekarang, mulai dari 6 tahun yang lalu sampai saat ini, bahkan mulai dari awal pinjol ada sekitar 2015 di Indonesia ini, teroran para debt collector pinjol ini hanya begitu-begitu saja, artinya tidak ada perkembangan. Jadi maksud saya di situ, dan juga ada banyak nasabah-nasabah yang galbay. Ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai sejuta mungkin sekarang sudah jumlah yang galbay. Tapi dari dulu sampai sekarang sudah 10 tahun lebih, nasabah-nasabah ini tidak pernah terbukti apa yang diancamkan oleh para debt collector pinjol kepada nasabah-nasabah yang galbay ini. Jadi Anda harus tetap tenang. Kalaupun mereka katakan kami tunggu sampai jam 5 sore ini, kalau tidak dibayarkan juga kami akan datang beserta RT RW, bawa polisi ini segala macam. Lalu dikirimkanlah foto kepada Anda yang fotonya seolah-olah sudah menuju ke tempat Anda. Ternyata foto itu adalah foto-foto yang dicopas entah dari mana, atau kemudian mereka kirimkan lokasi atau bahkan foto-foto tetangga Anda yang mereka ambil dari Google. Itu hanya mereka ambil dari Google Map. Kadang-kadang mereka juga kirimkan kalau tidak bayar Anda akan kami laporkan pasal sekian dengan mengirimi pasal-pasal kepada Anda. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Pasal apa yang mau dikenakan kepada nasabah. Karena nasabah yang galbay itu tidak akan pernah bisa kena pidana. Karena itu sudah dijamin dalam undang-undang bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Kadang mereka juga mengirimkan kalau tidak dibayarkan maka data pribadi Anda akan kami sebar. Silakan. Kalau data pribadi Anda mereka sebar, mereka mempermalukan Anda, berarti hutang Anda telah lunas. Kenapa hutang Anda lunas? Karena di pinjol yang menjadi jaminan itu adalah kepercayaan dan harga diri kita. Kalau mereka sudah menyebarkan data-data pribadi Anda, artinya mempermalukan Anda, maka berarti jaminan telah mereka eksekusi dan Anda tidak perlu lagi untuk membayar. Kalau seandainya mereka bilang, kalau tidak bayar nanti bunganya akan semakin membesar dan dendanya akan sangat besar berkali-kali lipat sehingga hutang Anda akan bertambah besar. Tidak usah takut. Karena memang bunga dan denda itu akan akumulatif setiap hari bahkan. Tapi bunga dan denda itu bisa dinego bahkan 100%. Berapa lama pun nanti Anda galbay, itu akan tetap bisa Anda nego 100%. Artinya Anda hanya akan tetap bayar pokok hutangnya saja. Anda cukup nanti datang ke kantor pinjol terdekatnya atau Anda hubungi CS-nya atau Anda hubungi OJK untuk meminta nego ketika Anda sudah punya uang untuk membayar hanya pokoknya saja. Jadi intinya apapun yang disampaikan oleh para debt collector pinjol ini, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya kepada Anda kalau Anda tidak terpengaruh.
Jadi mereka itu hanya mencoba untuk menakut-nakuti Anda, untuk membuat Anda stres, untuk membuat Anda guncang, untuk membuat mental Anda down. Tapi kalau Anda tidak terkena, artinya Anda tidak kena mental, Anda tidak pikirkan itu, atau Anda tahu itu semua hanyalah kebohongan, Anda tidak akan kenapa-kenapa. Bagi teman-teman yang mungkin pada saat ini belum kuat mental atau belum mampu untuk memulai galbay, karena kalau Anda terus bayar pinjolnya karena Anda ketakutan dengan teroran para debt collector pinjol, justru itu akan berbahaya kepada Anda. Kalau Anda sudah memang tidak mampu lagi untuk membayar, jangan pernah paksakan diri untuk membayar. Karena kalau Anda memaksakan diri untuk membayar, nanti Anda akan semakin terjerat ke dalam kubangan hutang-hutang yang begitu besar. Hutang Anda nanti akan kemana-mana, aset Anda akan terjual, dan Anda nanti akan terjebak di banyak pinjol, bukan hanya satu pinjol, sehingga masalah Anda semakin besar. Nah, untuk itu, maka ketika Anda sudah mulai macet bayarnya, sudah mulai payah bayarnya, sudah mulai berat, lebih bagus pada saat itu juga Anda galbay. Dan bagi kalian yang belum sanggup untuk memulai galbay, karena mentalnya belum kuat, karena Anda belum paham galbay itu bagaimana, karena masih ketakutan diancam oleh para debt collector pinjol, diteror, Anda masih stres, Anda bergabung ke grup WA dan Facebook P3N. Ini adalah sebuah grup yang benar-benar akan membuat Anda kuat mentalnya untuk galbay. Di grup ini, kalian akan bisa saling berbagi, saling menguatkan, dan saling menopang satu sama lain. Bahkan ada banyak senior-senior galbay di grup ini yang akan membantu kalian. Jadi silahkan bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Ketika kalian masuk ke grup ini, maka mental kalian akan kuat, karena ada begitu banyak teman-teman yang mendukung kalian di sini dengan pengalaman mereka yang sudah galbay di berbagai pinjol di seluruh Indonesia. Jadi bersiaplah untuk melupakan pinjol. Ketika Anda masuk ke grup ini, maka mental Anda akan otomatis kuat. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Kita lihat ini adalah salah satu postingan dari teman yang di grup WA P3N. Kita baca, kami tekankan kembali, jika perpanjangan sudah kami aktifkan dan Anda tetap belum dapat lakukan pembayaran, kami minta siapkan dana sesuai aplikasi. Nasabah sudah ditawarkan untuk diberikan keringanan penghapusan denda dan bunga. Tapi karena nasabahnya tidak ada duit, ya nasabahnya tetap tidak bayar. Kita lanjut, tapi jika kami informasi kembali dana masih belum juga siap, artinya belum juga dibayarkan, maka mohon maaf, sesuai perjanjian elektronik yang telah Anda setujui, kami akan lakukan sesuai SOP penagihan lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa konsekuensi di bawah ini akan kami eksekusi. Yang pertama, mendatangi RT RW setempat untuk proses lebih lanjut. RT RW setempat tidak mengurusi yang namanya hutang piutang pinjol. Itu yang perlu teman-teman galbay pahami. Tidak ada RT RW yang mau urusin utang piutang pinjol. Malu RT RW yang ngurusin itu. Karena itu bukan urusan RT RW. Kemudian selanjutnya, mendatangi kediaman Anda untuk pengambilan dana. Jika tidak memiliki dananya, segera jual aset pribadi Anda. Mendatangi, berarti yang datang ke tempat Anda itu adalah field collector. Nah, field collector itu biasanya kalau mau datang, dia tidak pernah memberitahukan atau bikin pengumuman seperti ini. Jika tidak memiliki dananya, segera jual aset pribadi Anda, katanya. Jual aset ataupun menyita aset itu tidak boleh bagi debt collector pinjol. Karena ini tidak beragunan. Jadi tidak bisa debt collector pinjol mengambil aset atau barang-barang yang di rumah Anda. Jika mereka berani melakukan itu, maka Anda silakan laporkan ke polisi sebagai tindak pidana perampasan atau pencurian. Yang selanjutnya, mendatangi tempat usaha atau bekerja Anda. Ini juga tidak boleh dilakukan oleh para debt collector pinjol. Karena debt collector pinjol itu hanya boleh menagih ke orangnya langsung. Tidak boleh ke orang lain. Bahkan ke kondar pun mereka tidak boleh. Apalagi datang ke tempat kerja Anda. Jika ini terjadi, Anda silahkan rekam debt collectornya, lalu kemudian Anda laporkan ke OJK atau Anda laporkan ke polisi bila perlu, karena dia telah mencemarkan nama baik Anda. Yang selanjutnya, rekonsiliasi dengan atasan atau ARD tempat kerja Anda. Ini sama ya, seperti yang saya bilang tadi. Debt collector pinjol tidak boleh melakukan hal itu. Jika ketahuan, Anda silahkan laporkan supaya debt collectornya kena tindak. Saya mau beritahukan ini kepada teman-teman. Sebagai konten kreator edukasi galbay, sebenarnya saya sudah malas melihat template-template para debt collector ini. Dari dulu, waktu saya masih galbay sekitar 6 tahun lalu, template-templatenya sama semua. Sampai saya jadi konten kreator, tetap juga template-templatenya seperti itu. Tetap sama gayanya, dan kalimat-kalimatnya itu-itu saja. Bahkan sampai sekarang pun tetap begitu juga. Apa para debt collector pinjol ini tidak punya ide yang lebih kreatif lagi? Apa mereka ini benar-benar on semua?
Tapi yang lebih aneh lagi adalah banyak yang galbay yang merasa ketakutan ketika mereka menerima WA, SMS, atau email seperti yang saya tunjukkan tadi. Bahkan mereka stres, terima ancaman-ancaman basi dan membosankan seperti itu. Padahal ancaman-ancaman seperti ini, template-template seperti ini, sudah dari 10 tahun lalu ada. Dan tidak satu orang pun yang terbukti. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah satu orang pun yang terbukti dari sekian ratusan ribu nasabah, bahkan mungkin sudah jutaan nasabah hingga pada saat ini yang galbay, dari dulu sampai sekarang yang galbay di berbagai pinjol yang dapat ancaman-ancaman sama seperti ini sepanjang masa, tapi tidak satu pun ancaman para debt collector ini terbukti kepada ratusan ribu nasabah dari dulu sampai sekarang. Bayangkan. Tapi Anda bisa takut dengan ancaman-ancaman bohongan hoaks seperti ini yang mereka ciptakan, yang mereka asal-asal buatin, tapi Anda bisa terpengaruh. Jadi ke depannya Anda jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Jelas ini semua adalah bohong. Kalau sampai Anda masih ketakutan hanya karena ancaman-ancaman seperti ini, itu merupakan sesuatu hal yang Anda perlu pertanyakan. Karena seperti yang saya bilang tadi, sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan nasabah yang galbay dari 10 tahun lalu sampai sekarang ini, dapat ancaman-ancaman seperti yang Anda terima sekarang itu sudah dari dulu ada, tidak pernah ada satupun yang terbukti. Salah satu yang paling ditakuti nasabah mungkin adalah masalah sebar data. Nah, masalah sebar data ini, Anda tinggal buat notifikasi atau pemberitahuan ke semua kontak atau ke semua teman-teman Anda atau di semua media sosial yang Anda punya. Kalau Anda takut ketahuan dengan teman-teman Anda mau didatangi, Anda tinggal buat notifikasi yang mengatakan bahwa Anda sedang mengalami pencurian data atau penyalahgunaan data. Jadi kalau ada suatu saat nanti yang mengatasnamakan saya menagih hutang atau meminta uang, tolong langsung diblokir nomornya. Karena itu adalah penipuan atau penyalahgunaan data. Anda tinggal buat notifikasi seperti itu saja. Itu kalau masalah sebar data. Anda takut ketahuan kepada pasangan atau keluarga, tinggal jujur aja ke semuanya. Mau didatangi debt collector pinjol ke rumah? Oke, nggak apa-apa. Rumah Anda. Debt collector itu, Anda harus ingat, debt collector itu dibatasi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jika mereka macam-macam, jika debt collectornya macam-macam, Anda tinggal laporkan ke OJK. Bila perlu Anda laporkan ke polisi. Atau bila perlu Anda teriakin mereka maling sekalian jika mereka melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum atau yang membahayakan Anda. Jadi galbay itu tidak ada masalah sebenarnya. Justru dengan galbay itu perlu Anda lakukan supaya Anda keluar dari masalah yang namanya jeratan pinjol yang terus menjerat Anda, yang bisa membuat hidup Anda dan masa depan Anda semakin berantakan. Sebenarnya dengan takut galbay, Anda hanya mendatangkan kesusahan bagi diri Anda sendiri. Dengan takut galbay, Anda hanya membuat atau menambah penderitaan diri Anda sendiri. Membuat Anda patah semangat, membuat Anda malas, membuat Anda nggak mood. Padahal jika Anda bersikap cuek dan nggak peduli, justru galbay itu akan berhasil. Dan Anda tidak perlu lagi jadi budaknya pinjol. Karena seperti yang saya bilang tadi, semua yang mereka buat itu hanyalah hoaks, hanyalah karangan belaka, hanyalah tipu-tipu dan bohongan. Yang tujuannya hanyalah supaya Anda bayar dan mereka dapat target. Hanya itu. Kalau Anda tidak takut, kalau Anda tidak terpengaruh, kalau Anda tidak kepikiran, Anda tidak akan kenapa-kenapa. Karena memang itu hanyalah bohong. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulang lagi. Sudah ratusan ribu nasabah yang berhasil galbay dengan cara itu. Dan mereka dapat ancaman yang sama seperti yang Anda terima sekarang. Dan dari dulu sampai sekarang ancamannya tetap seperti itu. Tapi tidak satu pun dari ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan nasabah yang galbay sekarang itu, yang pernah mendapat masalah atau yang pernah dirugikan hanya karena dapat teroran ancaman dari para debt collector pinjol seperti yang mereka sampaikan. Bukan hanya Anda, ya, ingat, Anda harus ingat, bukan hanya Anda satu-satunya yang galbay di dunia ini atau di Indonesia ini, ya. Tapi mereka semua baik-baik saja kok, aman-aman saja. Terus, kenapa Anda masih betah ditakut-takuti oleh para debt collector pinjol? Masih betah dibohongi oleh para debt collector pinjol? Masih betah stres? Aneh ya? Kok betahnya galau terus? Kok betahnya takut terus? Stres terus? Melo terus? Padahal yang ditakutkan itu nggak ada. Kok hobi sekali Anda dibohong-bohongi oleh para debt collector ini ya? Udah jelas-jelas itu hanyalah bohong dan hoaks dari para debt collector pinjol. Tapi Anda takut. Sungguh terlalu lucu sebenarnya Anda ini. Anda tidak tahu kalau para debt collector itu sebenarnya menertawakan Anda. Para debt collector itu sebenarnya tertawa di kantor sana mengirimkan WA-WA hoaks-hoaks atau SMS-an hoaks-hoaks kepada Anda itu. Mereka sambil tertawa di sana.
di kantor sana, menertawakan Anda, apalagi kalau Anda balas. Nah, kedepannya kalau ada apapun ya, mau apapun, mau teroran lewat WA, lewat SMS, lewat email, Anda abaikan. Ya, Anda tidak usah balas. Jangankan dibalas, dibaca pun jangan ya. Jangan sampai Anda baca. Cukup Anda blokir, atau kalau masuk ke nomor Anda hapus langsung, kemudian Anda blokir nomornya, masalah selesai. Begitu teman-teman. Jadi katanya bulan Juni ini tahun 2025 akan makin masif penagihan, akan makin barbar, akan makin tidak karu-karuan. Tidak apa-apa. Mau sampai jungkir balik debt kolektornya, kalau Anda tidak terpengaruh, tidak akan terjadi apa-apa. Mau apapun ancaman mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, karena memang masalah hutang piutang itu bukanlah masalah pidana, itu hanyalah masalah perdata, dan perdata pun itu tidak bisa dibawa ke sidang. Ya, belum pernah ada yang namanya hutang piutang pinjol yang masuk ke sidang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang penting saya pesankan kepada teman-teman, tetap semangat, jangan terpengaruh dengan teroran atau intimidasi dari para debt collector pinjol, maka Anda akan selamat dari namanya jeratan setan pinjol ya, dan harta Anda, kebahagiaan Anda, keluarga Anda akan terselamatkan. Oke, tetap semangat teman-temanku sekalian, jangan pernah kendor semangatmu. Semoga materi kali ini bermanfaat dan memberi support atau booster mental bagi kalian. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.